Nama saya Putri Yusrina Khayat dari NIM 075. Saya dari Farmasi Klinis kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit video mengenai diabetes bukan hanya tentang gula darah. Mari sama-sama mengenal peran radikal bebas dan antioksidan dalam tubuh. Diabetes mellitus DM merupakan penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah atau hiperglikemia akibat gangguan produksi insulin, gangguan kinerja insulin, atau kombinasi dari keduanya. Insulin adalah hormon yang diproduksi oleh sel beta pankreas yang berfungsi membantu masuknya glukosa dari darah ke dalam sel untuk digunakan sebagai sumber energi. Pada diabetes mellitus tipe 2, kondisi yang paling sering terjadi, tubuh mengalami resistansi insulin, yaitu keadaan ketika sel tubuh tidak mampu merespon insulin secara optimal. Akibatnya, glukosa tetap berada di dalam darah sehingga menyebabkan kadar gula darah meningkat secara terus-menerus. Kondisi hiperglikemia kronis ini tidak hanya mengganggu metabolisme energi, tetapi juga memicu berbagai perubahan molekuler, salah satunya peningkatan stres oksidatif. Stres oksidatif merupakan kondisi ketidakseimbangan antara produksi reaktif oksigen spesies atau ROS atau radikal bebas dengan kemampuan sistem pertahanan antioksidan tubuh dalam menetralisirnya. Pada diabetes mellitus, kondisi ini sering terjadi akibat hiperglikemia kronis yang menyebabkan peningkatan produksi ROS di dalam sel. Pada kondisi diabetes, kadar glukosa yang tinggi menyebabkan sel menerima jumlah glukosa berlebih. Glukosa tersebut akan diproses secara berlebih di mitokondria untuk menghasilkan energi. Aktivitas metabolisme yang meningkat menyebabkan gangguan pada rantai transport elektron sehingga terjadi kebocoran elektron. Elektron yang tidak stabil akan bereaksi dengan oksigen dan menghasilkan reaktif oksigen spesies atau radikal bebas. Jika produksi ROS berlebih kemampuan antioksidan tubuh, maka terjadi stres oksidatif yang dapat merusak DNA, protein, dan membran sel, termasuk sel beta pankreas yang berperan dalam produksi insulin. Akibatnya, produksi insulin menurun dan resistansi insulin semakin meningkat. Sel beta pankreas merupakan sel yang menghasilkan insulin dan sangat rentan terhadap stres oksidatif karena memiliki sistem pertahanan antioksidan yang relatif rendah. Ketika ROS meningkat secara berlebihan, beberapa kerusakan dapat terjadi, yaitu seperti kerusakan sel beta pankreas. ROS menyebabkan kerusakan sel DNA, protein, dan membran sel. Peningkatan proses apoptosis mengurangi kemampuan sel beta dalam memproduksi dan mensekresikan insulin. Yang kedua, memperparah resistansi insulin. Akibatnya terjadi lingkaran berulang, yaitu hiperglikemia, peningkatan ROS, kerusakan sel beta, penurunan insulin, dan gula darah semakin meningkat. Stres oksidatif juga berperan dalam perkembangan komplikasi diabetes seperti kerusakan pembuluh darah, ginjal, saraf, dan mata. Antioksidan adalah molekul yang mampu menghambat atau menetralisir radikal bebas sehingga dapat mencegah kerusakan oksidatif pada sel. Mekanisme kerja antioksidan meliputi: yang pertama, meningkatkan ROS. Antioksidan memberikan elektron kepada radikal bebas sehingga menjadi molekul yang lebih stabil dan tidak merusak sel. Yang kedua, meningkatkan sistem pertahanan tubuh. Tubuh memiliki antioksidan alami berupa enzim SOD, mengubah peroksida menjadi hidrogen peroksida. Yang kedua, enzim katales mengubah hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Yang ketiga, ada enzim glutathione peroksid SE mengurangi senyawa oksidatif yang berbahaya. Yang ketiga, mengurangi inflamasi. Antioksidan dapat menekankan aktivitas jalur inflamasi seperti NF-kB yang berhubungan dengan resistansi insulin. Dengan menjaga keseimbangan oksidatif, antioksidan berpotensi membantu mempertahankan fungsi sel beta pankreas dan meningkatkan sensitivitas insulin. Antioksidan dapat berasal dari dalam tubuh, endogen, maupun dari luar tubuh, eksogen. Yang pertama, antioksidan endogen diproduksi oleh tubuh seperti SOD, katales, glutathione peroxide, dan glutathione. Yang kedua, ada antioksidan eksogen, yaitu dapat berasal dari vitamin C, banyak ditemukan pada jeruk, jambu biji, dan sayuran hijau, membantu menetralisir ROS dan mengurangi kerusakan oksidatif. Yang kedua, dari vitamin E, bersifat larut lemak dan melindungi membran
sel dari peroksida lipid. Yang ketiga ada polifenol dan flavonoid, sumbernya dari teh hijau, buah beri, kakao, tanaman herbal tertentu. Senyawa ini memiliki aktivitas antioksidan dan antiinflamasi yang dapat mendukung pengendalian metabolisme glukosa. Yang keempat ada NAC, merupakan prekursor glutathione yang berperan meningkatkan kapasitas antioksidan sel. Namun, penggunaan suplemen antioksidan bukan pengganti terapi diabetes. Pengendalian gula darah tetap membutuhkan pola makan yang sehat, aktivitas fisik, pengobatan sesuai anjuran dokter, dan pemantauan secara rutin. Diabetes mellitus tidak hanya berkaitan dengan tingginya kadar gula darah, tetapi juga melibatkan perubahan molekuler dalam tubuh. Salah satunya yaitu peningkatan stres oksidatif. Kelebihan glukosa dapat meningkatkan pembentukan ROS yang menyebabkan kerusakan sel beta pankreas dan memperburuk resistensi insulin. Antioksidan berperan sebagai sistem pertahanan yang membantu menetralisir radikal bebas dan menjaga keseimbangan sel. Menjaga keseimbangan antara radikal bebas dan antioksidan adalah bagian penting dalam menjaga kesehatan metabolisme. Pola hidup sehat dengan konsumsi makanan kaya antioksidan, aktivitas fisik, dan pengendalian gula darah dapat membantu mencegah perkembangan serta komplikasi diabetes mellitus. Sekian video dari saya, see you next time.